sebaiknya kita tidak perlu pergi. Kita harus pergi. Kita harus pergi ke Bukit Getsemani. Dan dari sanalah awal kesengsaraan anak manusia dimulai. Dan orang-orang berdosa. Yesus menuju ke taman duka cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama dalam taman kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di taman Getsemani. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Dan ketika Ya Bapa, jiwaku sangat sedih hingga mau mati rasanya. Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan karena kehendakku ya Bapak, melainkan kehendakmu. Terjadilah. Jika engkau tidak dilahirkan ke dalam dunia ini, siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia yang kamu cari. Tangkap Yesus! Aduh, gue bengkok! Aduh, gue bengkok! Aduh, sarungkanlah pedangmu itu. Barang siapa yang menggunakan pedang, dia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Sangkamu aku ini adalah seorang penyambung. Kembalikan dia! Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Sementara Yesus dibawa, mulai diliputi rasa bahagia bercampur sedih. Aku kaya! Aku! Untuk apa? Untuk apa uang sebanyak ini? Sebab aku telah mengkhianati Tuhanku. Aku telah mengkhianati sahabat-sahabatku. Oh Tuhan, ampuni aku, orang berdosa ini. Maka kau raja orang Yahudi, engkau sendirilah yang mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. dia telah maksud rakyat dengan ajaran sesatnya. Kaisar. Orang yang mengatakan dirinya raja telah melawan Kaisar. Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Apakah aku harus menyalibkan rajamu? Dia bukan raja kami adalah Kaisar. Tapi aku tidak menemukan. Dan bagi keturunan kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ayo, masa seorang raja merasa kesakitan? Ayo tebas apa yang kamu memukulmu? Hei, bangun kau! Lalu hina! Salam, salam. Cepat siksa dia terus. Ya! Ayo salibmu! Salibmu! Bangkit! Salib berat diterimanya. Dengan tegar, ia memanggul salib yang akan menjadi tempat bergantung dan disiksa.
Yesus bukan seorang pengecut yang lari dari penderitaan yang mesti dihadapinya. Lalu dengan tertatih ia mulai berjalan. Ia memanggul penderitaan dan ketidaksempurnaan manusia. Pertama kali kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab salib suci-Mu Memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih disaksikan dan diketahui. Apakah kita mengakui kesalahan kita waktu jatuh, ataukah kita menutup apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati, atau kita tetap di bawah saja karena Ayo cepat. Ayo terus. Ayo cepat. dalam kesunyian beradu pandang. Ibu Maria memandang putranya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa kehadirannya bagi Yesus merupakan hiburan yang membesarkan hati putranya. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon. Kamu. Saya Simon dari Krene. Ayo bantu dia. Mari cepat. Tapi Tuhan, Cepat. baiklah. Lihat, aku membantu menangkap penjahat. Dan karena aku dipinta, aku tidak ingin menanggung selebihnya. Ayo jalan cepat. Jalan. Ayo. Dengan salib suci, lihat, paras yang elok dan menawan itu telah sirna. Veronica, Jangan beri dia minum. Cepat maju. Cepat. Jalan. Cepat. kami menyembah bersyukur kepadamu, sebab dengan Cepat minggu lang salimo. Cepat jalan cepat. Minggir. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya di puncak Golgota, banyak orang yang Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Janganlah menangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Hei, minggir. Minggir. Beri dia jalan. Jalan. Cepat. Ayo. Hei, kenapa kamu jalan? Cepat. Cepat, ayo. Bangun, cepat. Cepat. semakin menanjak. Dengan sisa tenaganya Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelamatkan. Perhentian ke-10.
pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur Tuanmu, bangun! sebelum disalibkan Yesus ditelanjangi. Bangun! Dengan keji pakaiannya dikoyakkan. Jubah itu dijadikan permainan peruntungan. Di lain pihak para serdadu melakukan hal itu dengan riang. Kamu! Sampai mau majunya, ayo! Tapi tunggu dulu. Ada baiknya kita melakukan undi saja. Oke, baik! Baik. Yo, hei, bangunan! Belum. Hei Raja, apakah kau masih memakai Baju kebesaranmu! baju besaranmu? Hai Raja, lihatlah. Sungguh pakaian kebesaranmu. Pakaian yang sangat pantas untuk raja para makhluk hina. Para serdadu melihat Yesus dengan keji. Mereka menatapnya dengan tatapan. Amankan dirimu. Martabatmu direndahkan, Kau tinggikan hartaku. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah. Adalah saat yang paling mengerikan. Yesus direbahkan di kayu salib. Tanpa merasa berdosa, para prajurit Apa yang mereka perbuat? Sesekali Yesus dengan susah payah memperbaiki posisinya. Orang-orang yang lewat banyak yang mencemoohnya dan mencibirkan bibir kepadanya. Lalu seorang ahli Taurat berkata, Orang lain ia selamatkan, baiklah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia Mesias. mencemoohnya dan mencibirkan bibir kepadanya. Dan Maria Magdalena juga Yohanes. Ketika Yesus melihat ibunya dan Yohanes, berkatalah Yesus kepada ibunya, Inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada muridnya Yohanes, Inilah ibumu. terkadang kita takut berbuat buruk sangka. Lepaskanlah ketakutan dalam nama Yesus. Jadi 2. Yesus masih bergulat dengan maut, namun ia diam dan mempersembahkan deritanya yang dahsyat. Perhentian ke-12. Yesus bergantung di kayu salib 3 jam penuh sengsara sampai ia merasa sendirian. Yesus menengadah ke langit dan berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani. 3 jam kemudian Yesus bergantung di kayu salib 3 jam. Meskipun demikian, ia tetap setia kepada kehendak Bapa. Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Umat diharap untuk berlutut, kita semua berlutut. Beberapa orang yang dekat dengan Yesus menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Dialah abdi yang setia. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, Tuhan Yesus Kristus, Engkau ini sehingga kami selalu ingat Agus dari Agung ini.
tanda Mereka mengapaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan jenazah. Di dekat situ ada tempat kuburan yang baru, maka mereka membaringkan Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus yang suci, akan kau pancarkan kemuliaan Paskah. di sela nafas lelah masih terucap kata yang memberi